Salam literasi. Sobat literasi, beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan sebuah WhatsApp dari seorang teman penulis. WhatsApp itu berisi kegelisahan. Tidak kegelisahan dia saja, tapi juga kegelisahan sejumlah guru terhadap sebuah program atau kegiatan lembaga atau organisasi. Tapi saya tidak akan mengatakan lembaga atau organisasi tersebut. Saya hanya ingin membahas WhatsApp tersebut dan menanggapi beberapa hal terkait dengan kegelisahan mereka. Ayo coba kita lihat apa isi WhatsApp tersebut. Ini pengalaman aku, tapi udah lama sih, tepatnya saat pandemi. Sekolah saya ikut dan siswa yang ikut lumayan banyak, dan disuruh bayar kan per peserta. Uangnya sekitar terkumpul 10 jutaan lebih. Saya kira namanya program literasi. Gak cuma ngirim karya aja, tetapi ada pendampingan atau pelatihan. Ternyata tidak ada. Dan ini yang saya sesalkan. Dengan uang sebanyak itu, saya nyesel seharusnya bisa panggil pelatih dibandingkan ikut program itu, yang ternyata cuma terbitin buku doang. Itu mah cetak sendiri bisa kan? Terus terbitnya lama banget, melebihi perjanjian. Padahal di perjanjian, kalau telat uangnya bisa kembali 30%. Siswa saya malah sampai udah lulus, buku belum terbit. Yang kena kan aku sebagai guru. Siswanya jadi negatif ke saya. Terus bukunya juga covernya editan Canva. Isinya masih banyak typo. Intinya, kecewa banget saat itu. Disclaimer, itu zaman aku ya. Kalau pengalaman saya, tahun 2023, nah ini pengalaman yang lain, saya pernah ikut program mereka, namanya Sosialisator Program Literasi Nasional atau SPL Nasional. Waktu itu daftarnya bayar Rp300.000. Saya lolos berkas. Setelah itu, ternyata masih diminta lagi dana untuk beli baju seragam. Ditelepon terus. Selanjutnya ada yang namanya tes uji penerjunan. Kami diminta untuk datang ke sekolah-sekolah untuk mengajak guru dan murid di sekolah tersebut untuk menulis buku, minimal 3 sekolah. Sejujurnya, saya kok merasa kayak jadi sales. Karena dalam tugas itu, saya diminta menyampaikan ke sekolah tujuan bahwa untuk program ini, siswa harus membayar sebesar 75.000 per siswa, minimal 50 siswa lagi. Ini waktu tahun 2023 ya, saya nggak tahu yang sekarang. Waktu itu, karena kesibukan dan saya melihat di kota Palu lagi gencar-gencarnya program guru penggerak dan sekolah penggerak, program ini kalah gaungnya di sini. Saya nggak jadi ikut. Kebetulan juga sempat bertemu dengan beberapa teman guru. Katanya mereka pernah ditawari program GSMB, Gerakan Sekolah Menulis Buku ini. Tapi sekolah menolak karena dimintai uang. Barusan lihat di akun IG mereka, program SPL ini masih terus berlanjut untuk tahun 2025 ini. Tahun 2021, saya juga pernah ikut program penulisan buku antologi esai mereka, berjudul Edumorphosis. Bukunya berbulan-bulan baru tiba. Waktu itu bayar juga kalau nggak salah. Lupa berapa bayarnya. Agak kaget waktu lihat buku yang datang. Banyak typo dan sepertinya tidak melewati proses pengeditan. Tidak melewati proses pengeditan, banyak typo. Tahun lalu juga saya dapat undangan untuk ikut kegiatan mereka di Jakarta, tapi saya abaikan. Nah, ini ada guru yang lain menambahkan ya, kebetulan sekolah kami ikut juga, tapi dilalah ikut yang jumlah terbatas. Memang nggak ada seleksinya. Semua naskah masuk lolos. Dan memang covernya ala-ala, nggak sesuai dengan judul. Cetakannya emang lama, dan itu perlu untuk diprotes beberapa kali sampai akhirnya buku cetakannya sampai. Aku melihatnya sebagai proyek MLM, tanda kutip MLM. Koordinator cari peserta untuk bayar. Kemudian dari uang itu, koordinator dapat komisi. Dan begitulah. Dulu dipikir info resmi dari Kemdikbud, ternyata ilegal, mencatut logo saja. Guru yang lain, bukan pengalaman saya sih, pengalaman salah satu sekolah di sini juga. Persis seperti yang diceritakan teman-teman di sini. Penggagasnya seorang guru juga. Untuk kegiatan-kegiatannya dia bayar sendiri semua. Persis nyetak buku indie sudah. Tidak ada timbal balik untuk sekolah. Tulis yang lain, pas acara offline-nya gitu, mereka juga promo hotel dan wisata, serta pernak-pernik. Lokasi tempat acara parah sekali. Kayak seadanya panas, tempat sholat pas itu cowok cewek bareng. Ngambil air wudhu satu tempat. Masa aku wudhu belakangnya cowok-cowok, antri panjang, tempat sholat tidak layak,
makan siang telat sampai jam 2 siang. Udah pas itu acara di Solo, jauh dari Pemalang, pakai biaya sekolah. Eman-eman sekali. Mending biaya itu buat acara literasi di sekolah. Ini dari penulis lain. Intinya seharusnya itu bisa dipidanakan. Mereka beneran bisnis mengatasnamakan literasi. Aku merasa sangat sangat dibohongi. Kayaknya guru jadi sales. Terus lagi, tulis lain lagi, tahun 2023 memang harus bayar 75.000 per siswa. Waktu itu minimal 50 siswa. Jadi berapa itu sobat literasi? 75.000 dikali 50 siswa. Yaitu satu sekolah ya. Oke, dari yang lain lagi, guru lain. Padahal kan perwakilan doang kan yang ikut ke sana. Aku, Kepsek, dan satu siswa. Dengan uang puluhan juta yang kami kasih, masa gak bisa disisain untuk uang hotel gitu? Aku berangkat dari Pemalang jam 3 pagi. Sampai sana jam 9 atau 10 gitu. Dan dapatnya kayak gitu. Aku sedih. Juga di sana banyak banget pesertanya. Bahkan ada yang dari luar Pulau Jawa, Aceh, NTT, dan sebagainya. Mereka pakai biaya sendiri untuk hal yang tidak berguna seperti itu. Aku tidak tahu mereka paham bahwa mereka telah dibodohi atau tidak. Cuma aku sebagai relawan literasi sedih banget. Seharusnya uang sebanyak itu bisa loh buat acara yang benar-benar literasi. Sobat literasi, saya menangkap ada kekecewaan-kecewaan yang begitu dalam gitu ya, mengenai program yang sudah dilakukan ya, yang melibatkan guru dan kepala sekolah yang mereka alami. Mudah-mudahan ini tidak terjadi pada Bapak Ibu semua, gitu ya. Setidaknya ada beberapa hal yang ingin saya komentari terkait dengan hal ini. Yang pertama, menulis buku bukan program literasi. Kalau luaran atau outputnya sekadar menerbitkan buku. Tapi kan problemnya dari tadi adalah bahkan buku tersebut belum melalui proses yang seharusnya dilakukan, yaitu ada proses kurasi dan proses editing. Bagaimana jadinya sebuah buku kalau berisi kumpulan tulisan dari anak-anak, dari guru-guru yang tidak melalui proses editing? Pasti akan banyak sekali kesalahan, baik itu dari sisi tata bahasa, ejaan, lalu mesti juga dilakukan sinkronisasi, ide-ide, dan yang penting adalah substansi. Jadi jangan sampai substansi dari buku tersebut misalnya keluar dari tema, tidak sesuai dengan yang digariskan, sehingga itu malah akan merusak isi buku tersebut. Ya memang mudah saja sih mengumpulkan buku langsung diterbitkan, tapi prosesnya tidak harusnya seperti itu. Buku harus diedit lebih dulu. Dan editornya juga harus orang-orang yang sudah berpengalaman, ya. Tidak sekedar mengandalkan pintar berbahasa, tata bahasa juga, tapi dia juga harus memahami substansi dari, tema buku tersebut. Nah, berikutnya adalah buku yang ditulis itu seharusnya berdampak kepada siswa atau rekan guru. Sayang sekali kalau buku yang Bapak Ibu tulis, itu tidak punya dampak sekali kepada mereka. Waktu, tenaga, pikiran, bahkan uang yang Bapak Ibu keluarkan, kalau tidak berdampak pada mereka, sangat sayang. Percuma. Buat apa capek-capek mengeluarkan pikiran, tenaga, kalau itu sekadar hanya bisa dinikmati oleh Bapak Ibu dan segelintir orang saja. Mungkin Bapak Ibu punya keuntungan di sana, bisa menambah angka kredit. Tapikah apakah segala seperti itu? Bagi saya, bisa menerbitkan buku itu sebuah gaya-gayaan saja, kalau tidak berdampak sama sekali kepada orang lain. Nah, bagaimana caranya agar buku tersebut berdampak pada orang lain? Pastikan setelah diterbitkan, buku tersebut diluncurkan, didiskusikan, dan dibedah. Sehingga minimal orang-orang yang terlibat dalam kegiatan peluncuran, diskusi, dan bedah buku tersebut mendapatkan manfaat dan inspirasi dari pikiran dan pengalaman yang Bapak Ibu tulis dalam buku tersebut. Ya, upayakan pastikan bahwa buku tidak sekedar bisa dibaca atau dinikmati oleh segelintir orang saja. Pastikan buku tersebut juga dinikmati oleh banyak orang, oleh masyarakat sekitar. Buatlah dampak dari pikiran dan pengalaman Bapak Ibu semua. Nah, dari sini juga bisa kita, arahkan bahwa buku yang dibuat tidak sekedar buku yang imajinatif,
Bapak Ibu bisa meluaskan pikiran, bebas berkreasi dan imajinasi, tapi pastikan apakah buku tersebut memberi inspirasi, memberi manfaat kepada siswa dan rekan guru lain. Bapak Ibu, coba mari kita merefleksi apakah program menulis buku itu benar-benar berdampak kepada upaya menciptakan budaya literasi di sekolah. Saya nggak yakin hanya menulis buku, apakah siswa atau guru bisa berdampak pada budaya literasi. Kenapa? Karena budaya literasi itu ada proses yang panjang, tidak instan. Tidak bisa sebuah program menulis buku itu bisa menguatkan literasi anak-anak kita. Apa dampaknya? Apakah buku tersebut membuat mereka jadi rajin membaca? Apakah buku tersebut membuat mereka terinspirasi sehingga mereka akan menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat? Itu akan menjadi pertanyaan kita bersama-sama. Demikian pembahasan dari saya akan membahas, tentang hal ini pada sesi yang lain. Jangan lupa untuk likes, subscribe, dan yang paling penting adalah komentar. Terima kasih, tetap semangat, tetap inspirasi, dan salam literasi.